guru-guru sekolah minggu dan murid-murid yang setia. Dari kelas apa? Dari kelas Bikids, Madya Tunas Muda, Remaja Pemuda, dan Dewasa sampai Dewasa Senior. Pada kesempatan ini, saya dengan Rocky, kakak Rocky, ingin menyampaikan himbauan dan kembali ajakan-ajakan untuk kita mendukung program pelayanan gereja kita melalui persembahan yang dikumpulkan di sekolah minggu. Kadang dengan online seperti ini bingung kakak Rocky. Betul. Baik untuk murid yang dari dikit sampai yang besar, bagaimana sih cara memberikan persembahannya? Ya, kita ingin memberikan persembahan karena itu juga yang difirmankan di dalam Alkitab. Ya, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, dan kita memberi tidak harus memikirkan besarnya berapa, tapi sesuai dengan kesanggupan Dan kerelaan hati untuk memberi. Ya, jangan sampai ada yang merasa dipaksa, terpaksa harus memberi persembahan, tidak. Tapi kita yakin murid-murid sekolah minggu kita luar biasa. Keren-keren. Cuman karena ini sedang online, maka kami dari panitia sekolah minggu ingin menyampaikan bagaimana nih caranya memberikan persembahan, ya. Nah, untuk Bikids dulu. Nah, kakak Rocky, bagaimana nih caranya? Kalau Bikids kan masih asuhan, lalu sampai ke anak Madianya mungkin agak kesulitan, ya. Gimana kakak Rocky? Oke Ibu Yuli. Halo anak-anak Bikids semuanya. Wah, yang pasti anak-anak Bikids tetap sehat dan tetap semangat. Nah, anak-anak Bikids, selain kita semangat belajar firman Tuhan, kita juga mau sama-sama belajar memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja kita. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk anak-anak Bikids semuanya bisa menabung uang persembahannya setiap minggunya. Bisa dimasukkan ke dalam amplop, bisa juga dimasukkan ke dalam celengan. Nanti setiap minggu atau boleh dikumpulkan dulu selama 1 bulan sekali, boleh dibuka, dihitung, boleh deh diserahkan kepada papi atau mami. Nanti papi mami akan membantu mentransferkan uang persembahan anak-anak Bikids ke rekening gereja. Nomor rekeningnya di bawah ini. Oh, gitu ya. Itu Ibu Yuli untuk anak-anak Bikids. Nah, kalau kesulitan nih masuk rekening orang tua, jadi bisa juga menyampaikan kepada gurunya ya. Iya, betul. Bahwa akan memberikan persembahan. Nah, dari panitia sekolah minggu atau gurunya nanti bisa membantu bagaimana caranya selanjutnya persembahan anak-anak dikumpulkan. Namun ingat, ketika mengumpulkan di dalam rekening, kami panitia sekolah minggu berharap dipisahkan, ada tulisannya untuk sekolah minggu. Tidak perlu diberi nama, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, lalu untuk kelas yang Madya sampai dewasa dan guru-guru bisa juga sama memasukkan ke dalam rekening, tentunya ini bisa ya, ke dalam rekening dan tulis untuk sekolah minggu. Kalau mau beri nama boleh, misalnya Rocky sekolah minggu. Ya, kami akan mencoba melaporkan setiap bulan persembahan yang terkumpul di sekolah minggu. Nah, tapi sekarang selama ini mungkin ada yang digabung-gabung ya, ke persembahannya dengan yang gereja, tidak masalah. Tapi mungkin kami berharap untuk bisa dipisahkan sehingga gereja juga bisa melihat sekolah minggu, guru dan murid-muridnya juga terlibat di dalam pelayanan gereja ini melalui persembahan sekolah minggu. Bagi yang sudah setia, bagaimana Kak Rocky? Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk kesetiaannya. Dan jangan lupa kita belajar memberi, tidak hanya menerima. Ya, karena Allah sendiri sudah memberi contoh dan teladan, Dia sudah memberi dengan luar biasa. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu jelas Tuhan sudah terlebih memberi teladan buat kita untuk memberi. Tetap semangat sekolah minggu, kita melayani melalui persembahan sekolah minggu. Sekolah minggu, tender, love, and care.
Selamat pagi Bapak, Ibu kelas dewasa pria dan dewasa wanita. Selamat pagi juga bagi Bapak, Ibu kelas dewasa senior. Puji Tuhan, di masa pandemi COVID yang ke-19 sudah hampir 1 tahun, tapi kita masih tetap belajar firman Tuhan dengan setia lewat sekolah minggu online. Saya harap pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk terus mempelajari firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami mohon pengertian dan hikmat daripada Tuhan. Tolonglah saya di dalam menyampaikan pelajaran hari ini dengan baik dan benar, sehingga dapat dimengerti. Melalui keterbatasan dan kekurangan saya, Engkau sendirilah yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Pelajaran hari ini adalah pelajaran yang ke-7 dengan judul tubuh kebangkitan versus tubuh jasmani. Tubuh kebangkitan adalah kebalikannya daripada tubuh jasmani. Bahan sekolah minggu pagi ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ke 49. Untuk kelas dewasa senior diambil dari 1 Korintus 15 ayat 35 sampai ke 58. Dalam perikop ini, Rasul Paulus sedang menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin lebih mengenai doktrin kebangkitan. Pada waktu itu, orang-orang Yunani tidak mempercayai adanya kebangkitan tubuh. Mereka hanya percaya kepada kebangkitan jiwa saja. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ke 41. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai ke 41. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apakah engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dalam hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain pula dengan daging burung. Lain pula daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Ayat 41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang. Bintang-bintang yang satu dengan yang lain juga berbeda dengan kemuliaan bintang yang lainnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Untuk menjawab keraguan-raguan atau skeptisisme tersebut, Rasul Paulus menggunakan 2 analogi. Analogi yang pertama yaitu analogi yang diambil dari alam. Ayat 35b berkata tadi, dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Di sini yang dimaksud adalah wujud tubuh apa? Bentuknya, tubuh yang dibangkitkan itu. Kita harus memahami bahwa tubuh kebangkitan adalah dikerjakan oleh Tuhan yang memberikan kehidupan itu sendiri. Pemahaman sederhana mengenai pertumbuhan biji.
membawa pemikiran kita bahwa adanya pertumbuhan biji-bijian yang dikuburkan, ditanam, mati, tetapi akan tumbuh tumbuhan baru. Pastilah ada kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang memampukan biji yang mati itu menjadi tumbuh. Allah memberikan bentuk kepada masing-masing biji yang ditanam tadi. Kalau kita menanam biji gandum, tentunya biji gandum itu akan menjadi tanaman gandum. Ketika kita menanam biji pepaya, biji sirsak, Allah akan menumbuhkan sesuai dengan tanaman itu sendiri. Kita perhatikan ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-42. Ayat 39 berkata, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ayat 41, kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Dalam ayat-ayat ini kita tahu bahwa setiap makhluk ciptaan Tuhan mempunyai perbedaan. Contohnya seperti daging manusia. Manusia diciptakan Tuhan, dagingnya lain dengan daging binatang, daging burung atau daging ikan. Demikian juga benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semuanya mempunyai keindahan masing-masing. Bahkan bintang yang satu dengan yang lainnya juga berbeda keindahannya. Di sini nyata benar kuasa Tuhan, luar biasa. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dengan membaca ayat 42 dan 43. Ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Nah, begitu pula dengan orang-orang mati yang dihidupkan kembali. Tubuh yang dikuburkan akan menjadi busuk, rusak, dan binasa. Tetapi Allah membangkitkan tubuh yang binasa itu menjadi tubuh yang tidak binasa. Tubuh yang alami yang dikuburkan itu tubuh yang lemah, tetapi Allah membangkitkan menjadi tubuh yang kuat. Itulah analogi yang pertama yang diambil dari alam. Mari kita perhatikan analogi yang kedua. Kita akan melihat dari kisah dari ayat yang ke-45 sampai ke-49. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Perbandingan antara Adam dan Kristus. Adam yang pertama adalah terbentuk dari tanah, debu tanah, menjadi makhluk hidup. Seperti ada tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 berkata, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sebenarnya Adam itu
yang terbuat dari tanah itu mati, tetapi karena Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, menjadilah makhluk hidup. Lain halnya dengan Adam yang kedua. Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Kristus adalah Adam yang kedua. Seperti ada yang tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Berarti Tuhan Yesus mempunyai hidup dan kuasa untuk menghidupkan barang siapa yang percaya kepadanya. Artinya ada hubungan antara Kristus yang sudah bangkit dengan kita yang akan kelak dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan itu, serupa dengan Dia. Manusia batiniah kita menjadi tempat di mana persiapan tubuh menerima tubuh kebangkitan. Sekalipun kita makin lama makin merosot tubuh fisik kita, kesehatan kita makin menurun, namun kehidupan rohani kita semakin hari semakin diperbaharui karena Kristus yang menolong kita dan kita percaya kepadanya. Kita kelak akan memiliki surgawi. Kita akan hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi tubuh kebangkitan kita dan kita akan menghuni kerajaan surga. Sama seperti Kristus tinggal di kerajaan surga. Mari kita membaca ayat yang ke-51 dan 52. Ayat 51 dan 52 berkata seperti, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah." Puji Tuhan, sekalipun kita tidak mengalami kematian, ini satu rahasia Tuhan, kita akan diubah tubuh kita akan bangkit bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sudah mati terdahulu. Kelak akan bersama-sama dengan Kristus. Nah, dengan demikian, marilah kita mempersiapkan diri untuk memperoleh tubuh kebangkitan itu. Terakhir kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Marilah kita semakin giat di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh sukacita, beribadah, melayani sesama. Marilah kita bersama-sama lakukan itu. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat hafalan kitab hari ini yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 20 sampai ke 21. Karena kewargaan kita dari dalam surga, dan dari situlah kita akan menanti Tuhan Yesus Juru Selamat kita akan mengubah tubuh kita yang fana ini, yang hina ini, sebagai serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya, sehingga dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, dengan demikian kita sungguh-sungguh patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita akan menjadi warga negara surga. Yang kedua juga tubuh kita akan diubahkan. Tubuh yang hina ini menjadi tubuh yang mulia serupa dengan Tuhan. Kesimpulannya,
adalah tubuh yang kita miliki di dalam tubuh alamiah ini, yang kelak kita akan berakhir dalam kematian, akan Tuhan ubahkan menjadi tubuh yang mulia. Namun walaupun kita yang belum sampai mengalami kematian, Tuhan juga akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi tubuh yang mulia, yaitu tubuh kebangkitan kelak bersama Tuhan di surga. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan, dan kami boleh menerima janji Tuhan bahwa kami kelak menjadi warga kerajaan surga, dan tubuh kami yang hina diubahkan tubuh Tuhan menjadi tubuh yang mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami berada, supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Selamat berdiskusi di kelas masing-masing, dan Tuhan memberkati.